Yang belum hijrah itu salah, karena dia bisa lebih baik dari saya. Seorang Jody bisa menjadi ahli sujud, bisa menjadi ahli Quran, bisa menjadi ahli yang mengajak orang kepada hijrah dan agamanya. Itu seorang Jody. Karena apa? Allah sayang sama dia. Siapa yang membalikkan hati? Allah. Ngomongnya kotor di sosial media, insya Allah Allah akan bolak-balikan hati dia. Kita bisa jadi, mungkin dia ketika hijrah dia lebih baik dari kita. Doakan saja, berat memang untuk tidak berkata kotor itu ya, untuk tidak berkata buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu susah. Tapi kita bisa tahan itu dan kita doakan dia dengan yang baik, insya Allah berpahala. Satu, kita berpahala mendoakan orang yang menzalimi kita. Ya. Kedua, kalau dia Allah balikkan hatinya untuk menjadi seorang yang taat, masya Allah, nanti akan menjadi pembela Islam terdepan. Itu banyak kisah-kisah itu, banyak kisah-kisah itu. Teman saya yang anti sama Islam, jangankan udah benar-benar bagian dari Fight for Freedom lah, bagian dari orang-orang yang bukan Islam, yang membenci Islam, yang membuat strategi bagaimana menghancurkan Islam. Sekarang jadi mu'alaf dan menjadi garda terdepan. Teman saya Stefan Indra Wibowo, itu teman saya, sahabat saya. Itu sahabat ya? Sahabat. Kecilnya di Pluit itu. Kami satu daerah di daerah Pluit. Dulu bukannya dia non muslim ya? Gue dia pastor deh. Ya gitu. Tapi karena pencarian terhadap Allah itu kuat, dia ceritanya luar biasa dia. Jalan ceritanya luar biasa. Artinya saya bukan di level dia, tapi saya bisa katakan orang yang dulu membenci Islam, yang dulu memurtadkan orang Islam dari agamanya, sekarang bisa lebih menjadi pejuang Islam. Itu banyak cerita-cerita itu. Jadi doakan saja orang-orang yang belum hijrah, karena hijrah itu nikmat. Saya bisa katakan nikmat sekali. Tidak ada tandingannya kenikmatan orang berhijrah itu. Hatinya menjadi halus, menjadi bersih, walaupun ujiannya juga sama. Jadi aku sudah beriman ya Allah. Benar, kamu sudah beriman. Aku uji ya. Kamu akan kehilangan sekian. Kamu akan kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini. Apakah engkau masih beriman kepada aku? Ya Allah. La ilaha illallah. Aku masih beriman kepada aku. Diuji terus, diuji terus. Karena ketika engkau memegang sunnahku, engkau bagaikan menggembara api di tangan. Itu ada. Jadi kalau engkau memegang sunnahku, engkau seperti menggenggam panasnya bara api di tangan. Seperti apa menggenggam panasnya bara api itu? Subhanallah, panas sekali. Tapi ya itu, komitmen. Aku ingin menjaga tauhid kepada diriku sendiri. Karena Islam itu yang penting endingnya. Saya juga masih terus berdoa, ya Allah, semoga aku dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, keadaan baik. Bagaimana kalau aku nanti amit-amit aku mati dalam keadaan murtad, aku mati dalam keadaan buruk. Dan mati itu bisa kapan saja, tidak menunggu hari tua. Karena ketika kita ke kuburan ayah saya 84 tahun meninggalnya, di sebelah 17 tahun, di sebelahnya bayi 19 bulan, di sebelahnya umur 24 tahun. Jadi kematian tidak menunggu usia tua. Begitu juga taubatlah sekarang juga. Gitu, kembalilah ke Al-Quran dan Sunnah, karena itu petunjuk sebaik-baiknya hidup. Gitu. Buat yang masih minum-minum, sholat. Buat yang masih berjudi, sholat. Buat yang masih bermaksiat, sholat. Buat yang masih berzina, sholat. Karena sholat itu akan membenahi hidup kita. Karena ketika saya dulu berhijrah, yang menolong saya, yang membuat saya menjadi kembali ke Allah adalah saya memaksakan saya untuk sholat. Ketika saya berniat untuk umroh, ya sholat yang membuat saya memaksakan untuk sholat. Salat taubat di pesawat saya, salat taubat saya tanpa hukum. Saya nggak tahu hukum sholat taubat waktu itu. Tapi hati kita ini udah minta nih, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku ingin kembali ke tanah, aku ingin kembali kepada fitrahku sebagai orang Islam, tunjukkan aku jalan terang. Nah, situlah aku sholat taubat.
untuk pertama kalinya di pesawat. Dari mana ke mana? Saat dari mana? Dari Jakarta ke Jeddah. Dari Jakarta sini. Iya. Jadi masih suka bermaksiat, sholat. Masih suka judi, sholat. Masih suka nongkrong, sholat. Masih suka ngerokok, sholat. Masih suka berzina, sholat. Karena sholat yang akan membenahi hidup kita. Pasti sebuah keniscayaan. Gitu. Dan sholat yang akan membersihkan hidup kita dari hal-hal yang buruk. Dan ketika kita bermaksiat, kalau kita sudah syahadat ya, kita ini Islam nih. Saya mau kasih satu sampel pesan untuk konsekuensi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu adalah sebuah janji yang disaksikan malaikat bahwa kalau kita sudah Islam, bentuk maksiat apapun pasti akan dibersihkan, pasti akan dinetralkan, pasti akan diambil, pasti akan dibersihkan, pasti akan diambil harta-harta yang tidak halal, akan dibersihkan hidupnya dari hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Konsekuensi syahadat. Koruptor-koruptor yang ketangkap di KPK, yang beragama Islam, pasti pada ketangkap semua. Karena apa? Fitrah dia. Karena dia sudah syahadat tadi. Janji syahadat apa? Bersih hidupnya. Dikafahkan, dienolkan lagi. Itu. Tapi kalau belum syahadat, semakin kaya, semakin hebat, semakin besar, semakin kuat. Tapi hanya sebatas dunia saja. Karena kenikmatan dunia itu sebenarnya hanya seujung jari kita di tengah lautan. Itu dunia. Gitu. Akhirat itu lautan. Nikmatnya dunia itu seujung kuku, celik. Nah itu, di laut. Nikmat dunia. Ujian-ujian apa yang Mas Aryo rasakan setelah hijrah? Ujian yang paling ditakuti orang sebenarnya. Dienolkan hartanya. Dihabisi hartanya. Saya dulu pengumpul motor. Bosen satu jual, ganti lagi. Motor banyak saya dulu. Harley Davidson. Habis itu, habis. Allah nolkan. Habisnya mana? Untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, intinya dihabiskan. Sesuatu yang engkau cinta, dunia, cinta wahan, namanya cinta wahan, itu cinta dunia itu namanya. Motor, naik motor nggak rasa kita jadi gagah. Gagah itu apa? Sombong. Nah itu dihilangkan sombong itu. Caranya gimana? Motornya dihilangkan, dijual lah, kebutuhan ekonomi lah, segala macam. Dia habisi. Apalagi ujian-ujian apalagi yang itu kan tadi motor dibersihkan. Banyak harta lah, banyak harta. Saya banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, kehilangan banyak sekali. Terus bagaimana untuk bangkit dari itu? Bangkit lagi. Ya Allah, aku minta ridho-Mu ya Allah. Sujud, salat malam setiap hari, salat taubat setiap malam. Aku ingat salat menentukan, ya Allah, ini pekerjaan baik apa tidak buat saya. Saya istiqoroh dulu. Ya Allah, kalau memang pekerjaan ini baik, maka lancarkanlah. Tapi apabila pekerjaan tidak baik, maka jauhkanlah. Semua minta ridho Allah. Mau berangkat minta ridho Allah, kerja. Mau ketemu Mas Arno nih, minta ridho Allah. Ya Allah, kalau emang kau ridho, mudahkan dia ke sini. Jadi semua itu minta ridho Allah. Kalau dulu nggak ada. Dulu nggak ada saya minta ridho Allah. Aku cabut, aku pergi. Sombong. Ganteng. Punya Harley. Ya, kemana-mana temennya banyak. Sombong. Sekarang setelah hijrah, apa teman-teman itu masih ada atau? Masih. Ada Ya, sebagiannya? masih, yang baik-baiknya, yang soleh-solehnya iya. Tertinggal. Yang belum soleh, ya separate. Memisahkan diri. Kalau dulu teman-teman saya kucing liar. Kucing-kucing liar saya ibaratkan. Iya. Stray cats. Kalau sekarang teman-teman saya singa-singa. Pengusaha muslim. Ustadz yang soleh. Ustadz-ustadz yang membawa kebaikan. Kawan-kawan pengajian yang membawa kepada manfaat. Yang membawa kepada pengayaan diri terhadap agama. Gitu. Terus menjaga konsistensi apa yang dilakukan? Karena hujan terus datang ya? Jangan sendirian.
Hijrah tuh nggak boleh sendiri, karena rasa malas atau futur kita bilang itu diserang pada saat kita sendiri. Sendiri itu kita bisa buka-buka Instagram yang enggak tuh. Sendiri kita jadi stalking pacar lama, buka-buka masa lalu, lihat maksiat di YouTube. Itu lagi sendiri tuh. Dengar-dengar musik rock yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Ya kan? Madonna yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Nonton Katy Perry yang mendukung LGBT. Ya kan? Nonton video klip Jimi Hendrix yang sampai lupa la ilaha illallah. Itu. Jadi musik-musik kan, musik-musik yang membawa kepada mudarat itu yang ketika kita sendiri, makanya hijrah itu nggak boleh sendiri. Kita harus rame-rame lah. Supaya apa? Ketika teman kita sholat, kita ikutan sholat. Gitu, karena agama kita agama teman-teman kita. Tadi yang saya bilang. Telepon teman-teman pengajian, main dong sini dong, ayo kita ketemu, ayo kita nongkrong. Kita nongkrong istilahnya sekarang tolabul ilmi. Nongkrong, berkumpul untuk membicarakan sebuah masalah agama, untuk menaikkan kita punya keimanan, kita punya kualitas hidup. Gitu. Ada pesan buat teman-teman yang mungkin belum hijrah Bapak? Buat teman-teman ya, kematian tidak menunggu tua. Berhijrahlah, artinya berbuat baiklah dengan tuntunan agama, dengan Al-Quran dan Sunnah. Istri saya sampai malam ini, sampai tadi malam masih cerewet ngingetin saya baca 2 lembar Quran setiap hari. Istri saya. Nah, gitu. Dengan cerewetnya, dengan kadang-kadang kita sebel sebagai manusia, tapi istri saya karena cinta ya, karena baik ya, ingin suaminya menjadi pemimpin yang soleh gitu ya. Karena dosanya istri saya itu karena saya tidak bisa membimbing dia. Dia ingin mengajak saya, Haryo jadi pemimpin yang baik. Kamu harus disiplin membaca Quran 2 lembar 1 hari. Disiplinkan. Sholat subuh bangun lebih dulu. Ayo sholat malam, kembalikan pada masa dulu ketika kamu benar-benar sedang hijrah. Kamu dulu sholat malam kamu kencang, sekarang kau sudah mulai jarang. Nah itu maksudnya beruntungnya punya istri yang soleha itu ya. Diingatkan terus. Jadi kita ini jadi manusia itu berkualitas setiap hari dengan penambahan iman tadi. Iman itu harus dijaga, harus digali, harus terus dicari, dan harus terus dijaga.